Adapun makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini ala surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Bukan berarti bentuk yang sama, tetapi kata para ulama sebagaimana Allah memiliki zat, sebagaimana Allah memiliki wajah, sebagaimana Allah memiliki tangan, memiliki mata, Adam pun demikian. Dengan perbedaan antara wajah Allah dengan wajah Adam, dengan perbedaan antara mata Allah dengan mata Adam. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Video kali ini kita meneruskan pembahasan tentang Firanda yang saya kemarin mengklaim bahwa dia itu cuman mereknya doang, ahli hadis, salaf, padahal aslinya ahli ngarang. Ahli ngarang dia tuh ya, punya hadis sepuluh-sepuluh sendiri, yaitu mengenai khalaqallahu Adam ala suratihi. Nah, yang mana hanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kemarin itu ada yang minta perbanyak referensi supaya dibacakan, ya setidaknya kalaupun tidak semua, sebagian besarnya begitu ya. Saya mau kasih mukadimah dulu nih. Di dalam hadis ya, di dalam ilmu hadis, bukan ilmu hadis sih, di dalam hadis kita itu tidak bisa serta-merta mengambil satu hadis kemudian kita mengambil kesimpulan dari satu hadis itu. Kenapa? Karena perkataan Rasulullah SAW itu meskipun banyak dan berbeda-beda dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, tapi itu harus dianggap sebagai satu perkataan. Itu ada di dalam Fathul Bari ya, perkataan seperti itu. Jadi meskipun banyak harus dianggap sebagai satu perkataan. Ini misalkan seperti dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari halaman 511. Nah, beliau mengatakan Tsalitsu hal istisna'u mustafadun min hadits Ibnu Umar al-madhkur fil babil ladzi ba'dah. Lianna haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam kullahu ka'annahu syai'un wahidun. Ini di dalam pembahasan tentang adab buang air, itu apakah buang air menuju atau menghadap Ka'bah dan membelakangi Baitul Maqdis itu haram secara mutlak atau dia itu muqayyad, diqayyid. Nah, di dalam hadis yang dibahas ini, hadis nomor 144, itu perintahnya atau larangannya mutlak. Tapi tidak ada para sahabat yang memahami itu sebagai mutlak. Kenapa? Karena ada penjelasan di dalam hadis yang lain. Nah, maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak bisa kita itu mengambil satu hadis lah kira-kiranya begitu, kemudian langsung mengambil kesimpulan dari hadis itu. Kenapa? Li'anna hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kullahu ka'annahu syai'un wahid. Ya, karena perkataan Rasulullah itu meskipun banyak dan tercerai-berai pada beberapa tempat, tapi harus dianggap sebagai satu perkataan. Nah, nanti di sini kita akan memahami kenapa ahlul hadis itu ada patokan minimal menghafal hadis. Seperti yang kita ketahui ya, kalau mau jadi mujtahid itu kan minimalnya 100.000 tuh. 100.000 hadis minimal dihafal. Karena kalau cuma misalkan satu hadis yang dihafal, akhirnya dia hanya memahami secara parsial dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau 100.000 hadis itu bisa mentarjih sendiri. Ya, jadi ijtihadnya itu akan luas begitu. Tidak akan cuma satu hadis kayak si Wahabois yang cuma tahu kullu bid'atin dhalalah. Nah, jika kita mengetahui seperti ini, maka akan wajar apabila ahlul hadis itu menafsirkan atau memahami satu hadis dengan hadis yang lain. Karena bahasanya tadi dianggap sebagai satu perkataan. Nah, muqaddimah kedua yang mau disampaikan yaitu apabila kita ini melihat suatu hadis, terutama di dalam Sahihul Bukhari, kita tidak bisa langsung memahami hadisnya. Tapi kita harus tahu Al-Imam Bukhari ini menyimpan hadis itu di bawah judul apa.
Kenapa demikian? Karena pemahaman Imam Bukhari terhadap hadis itu selalu dihubungkan dengan judulnya. Makanya kita itu akan mendapati banyak sekali hadis yang berulang-ulang. Itu nanti banyak rahasianya itu. Mulai dari periwayat ya, periwayatan, kemudian posisi Al-Imam Bukhari di dalam fikih atau di dalam pemahaman tentang suatu hukum tertentu. Nah, ini kenapa nanti akan banyak sekali hadis yang diulang-ulang. Perkataan seperti ini ya, bukan saya ngarang-ngarang nih. Itu kalau misalkan kalian itu suka membaca Fathul Bari, itu sebelum masuk ke dalam hadis, pasti yang pertama kali dibahas itu hubungan antara judul dengan hadis. Sampai-sampai suka ada perdebatan di antara para pensyarah Sahih Bukhari, apa sih hubungan antara bab ini dengan hadis ini? Itu sering sekali terjadi. Ini misalkan seperti yang terjadi pada permasalahan masuk WC ya. Doa mau masuk WC. Sebetulnya dulu itu bahasanya bukan mau masuk WC, tapi mau buang air. Nah, ini nanti pembahasannya lucu juga ya. Kalau misalkan masuk WC itu disunahkan untuk membaca doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kemudian kita itu mau buang air kecilnya di atas botol itu nggak masuk WC, itu apa ada doanya juga atau tidak begitu? Ini ada pembahasannya tuh. Nah, ala kulli halin nanti ada perbedaan pendapat. Termasuk perkara yang dibahas dulu ya saat masuk ke dalam bab ini, yaitu babu ma yaqulu indal khala. Bab apa yang dikatakan tatkala ingin membuang hajat lah begitu. Di sini ada pembahasan seperti ini. Tanbihun ashkala idkhala hadzal babi wal abwab allati ba'dahu ila babil wudu'i marratan. Gampangnya lah ya. Para ulama itu menganggap iskal kenapa Al-Imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam kitabul wudu. Jadi seperti tidak ada hubungan antara hadis ini dengan bab wudu. Nah, itu permasalahannya tuh. Kemudian banyak sekali perdebatan di situ, termasuk nanti yang dikatakan oleh Al-Kirmani, yang mana beliau itu mengatakan seolah-olah padahal ini memang Al-Imam Bukhari itu tidak menjaga keruntutan antara judul bab dengan hadis. Nah, ini dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia mengatakan ma'annahu la yurafu li ahadin minal musannifin 'alal abwabi man ya'tana bidzalika ghairuhu. Jadi bahasanya tidak ada musannif hadis yang sangat menjaga perhubungan antara bab dengan hadis seperti Al-Imam Bukhari. Hatta qala jam'un minal a'immati fiqhul Bukhari fi tarajimihi. Sehingga mengatakan para imam itu, pemahaman Imam Bukhari itu ada pada tarjumahnya, ada pada babnya, judul babnya. Jadi kalau kita mau mengetahui bagaimana Imam Bukhari memahami hadis itu, tinggal ambil saja lihat terjemahnya seperti apa. Ya, tapi karena memang bahasa Arab itu luas, nanti juga ada khilaf juga bagaimana memahami babnya Al-Imam Bukhari. Cuma ala kulli halin di sini kita sudah mulai memiliki pola ya, bahwa hadis itu dia tidak bisa langsung dipahami saja, tapi harus melihat apa madlul dari hadis itu. Ini hadis satu nih, apakah madlulnya itu bisa kepada A, kepada B, kepada C, atau madlulnya itu hanya A, B saja yang ditunjukkannya itu. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh. Nah, nanti bisa dilihat ya di Fathul Bari sendiri. Contoh misalkan tentang hadis yang mengatakan atau yang menjelaskan perjalanan Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihi salam untuk menemui Nabi Khidir. Itu kisahnya kan Nabi Musa itu ditanya, siapa orang yang paling alim atau yang lebih alim daripada engkau? Nabi Musa mengatakan tidak ada orang yang lebih alim daripada saya. Nah, kemudian Nabi Musa itu ditegur dan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk mencari Nabi Khidir. Nah, di dalam salah satu bab atau di dalam salah satu pembahasan, Al-Imam Bukhari ini menyimpan hadis tersebut di dalam babul khuruj fi thalabil ilmi, bab keluar untuk mencari ilmu. Nah,
sudah berarti Al-Imam Bukhari hanya memahami dari hadis ini bahwa mencari ilmu, keluar untuk mencari ilmu, safar untuk mencari ilmu, itu matlub, ya, dicari. Nah kemudian pada bab sebelumnya, yaitu bab ke-16, hadis yang sama itu disimpan di bawah judul Babu ma dzukira fi dzihabi Musa ala nabiyina wa alaihi salam fil bahri ilal Khadir. Kisah tentang perginya Nabi Musa mengarungi lautan kepada Nabi Khadir. Nah, ini hadisnya identik ya. Cuman kenapa kok disebutkan dua kali? Pada tempat yang ini Imam Bukhari itu memahami masyaqqah. Dikatakan oleh Ibnu Hajar, babu ma dzukira fi dzihabi Musa fil bahri ilal Khadir, hadzal babu ma'qudun litarghibi fi ihtimalil masyaqqati fi talabil ilmi. Jadi Imam Bukhari itu menyebutkan supaya orang itu ada motivasi untuk menanggung rasa sulit tatkala mencari ilmu. Kenapa? Nabi Musa pun menanggung masa sulit begitu untuk mencari ilmu, untuk mencari Nabi Khadir, untuk mencari gurunya. Nah, jadi sampai saat ini ya kita sudah punya gambaran dulu nih bahwa ternyata mengambil hadis itu tidak bisa langsung comot kemudian kita memahami ini ada maksud kemana langsung kita simpulkan hadis itu seperti itu. Ya, kenapa demikian? Karena tadi kita ini harus memahami perkataan Rasulullah SAW sebagai satu perkataan. Kalau misalkan kita mengambil kesimpulan dari sini, misalkan seperti kullu bid'atin dolalatun, ini berarti kan semua inovasi itu adalah dolalah, adalah kesesatan. Tapi kemudian di sana ada mansana sunatan hasanatan, itu kan tanakut tuh. Kalau misalkan kita langsung mengambil di sini bahwa yang namanya semua inovasi itu adalah jelek, kemudian pada hadis yang itu ternyata jika inovasi itu adalah hasanah, adalah kebaikan, maka tidak mengapa. Nah akhirnya kita akan mengatakan kebaikan menjadi keburukan begitu. Karena kebaikan ini meskipun dia baik, tapi kalau dia itu inovasi, maka dia itu haram. Sedangkan di sana kalau misalkan inovasinya baik, ya itu tidak mengapa, malah akan diberikan pahala yang demikian dan demikian. Nah maka dari itulah Al-Imam Syafi'i itu akhirnya membagi atau Syafi'iyah itu akhirnya membagi bid'ah menjadi 5 sesuai dengan hukumnya. Karena yang namanya bid'ah itu bukan hukum, akhirnya akan kembali kepada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Nah jika kita sudah sampai pada pemahaman ini, maka sekarang kita masuk kepada hadisnya, inti yang dibahas. Yang dibahas itu kan mengenai penciptaan Nabi Adam tuh. Jadi Imam Bukhari memasukkan hadis ini kepada Kitabu Ahadisil Anbiya, kitab kisah-kisah para nabi. Nah, di bawah bab nomor 1 pada kitab Ahadisil Anbiya tadi ada disebutkan babu khalqi Adam sholawatullah alaihi wa dzurriyyatihi. Bab penciptaan Nabi Adam dan anak-anaknya. Nah, di bawah bab inilah Al-Imam Bukhari mencantumkan hadis yang dimaksud, yaitu hadis nomor 3326. Ya, langsung saja ke matan ya. Qala khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dzira'an. Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam dan tingginya itu 60 dzira'. Nah, karena ini kan menjelaskan khalqu Adam, jadi bentuknya Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, 60 dzira'. Ya. Dan nanti ada dzurriyyatuhu, ke bawahnya ini kan ada nih mana falam yazalil khalqu yanqusu hattal'an. Dan bentuk itu ya adegan kalau kata orang Sunda itu ya tidak berhenti mengecil sampai sekarang. Jadi dulunya 60 hasta mengecil. Dalam pengertian memang ada perubahan dari Nabi Adam sama kita, cuman bukan perubahan bentuk sebagaimana yang dikatakan oleh evolusionis, tapi hanya perubahan ukuran saja begitu. Nah, nanti ada di dalam syarahnya kenapa dikatakan seperti itu. Jadi ala kulli halin ya, Al-Imam Bukhari ini sebagai ahlul hadis yang asli, beliau tidak mengambil kesimpulan dari hadis ini tentang sifat Allah.
Nggak kayak Firanda nanti, atau kayak orang-orang yang mengembalikan hak ini kepada Allah. Ada nggak nanti orang yang mengatakan dhamir hak ini kembali kepada Allah? Ya ada saja. Cuman kalaupun nanti kita musalamah itu hanya kembali kepada Allah, bagaimana cara kita memahaminya? Nah itu lain lagi permasalahannya, lain lagi soal. Cuman sampai sini kita sudah tahu bahwa Al-Imam Bukhari tidak bermaksud untuk menjelaskan sifat Allah dengan hadis ini. Justru Imam Bukhari itu menjelaskan sifatnya bentuk Nabi Adam. Begitu, dan zuriyahnya. Allahnya nggak dibawa sama sekali, karena memang tidak akan ada pemahaman seperti itu. Nah sehingga ya kemarin saya sudah mengatakan bahwa hadis ini menjadi murajjih. Murajjih itu defining factor. Ya kemarin ada yang nanya, Ustaz, coba murajjih itu apa? Nah, murajjih itu defining factor. Jadi apabila ada 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan, kita kan harus mengambil nih salah satu kemungkinan. Nah mengambil salah satu kemungkinan ini harus ada faktor penguatnya. Nah apa faktor penguatnya? Kita itu mengambil kesimpulan ini ke sana. Karena kemarin juga saya sudah mengatakan yang namanya ahlul hadis itu defining factornya harus hadis juga. Nah hadis yang selanjutnya ini mengatakan dengan jelas khalaqallahu Adam ala suratihi, ada surahnya. Haknya kembali kemana? Nah kan kalau ahlul lughah mah sudah cukup kepada yang paling dekat. Yang paling dekat itu apa? Yang paling dekat itu Adam, berarti ya sudah kembali ke Adam. Itu kalau ahlul lughah. Kalau ahlul hadis itu harus membawa hadis lagi. Coba murajjihnya apa? Nah di bawah hadis. Hadis ini menjadi murajjih, menjadi defining factor bahwa hak, dhamir hak itu kembali kepada Nabi Adam, bukan kembali kepada Allah. Nah, pembahasan tentang hadisnya, pemahaman tentang hadisnya yang dibahas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ada pada hadis nomor 6227. Ya. Khalaqallahu Adama ala suratih tuluhu sittuna dzira'an. Terus kesananya ya. Nah, sama ke bawahnya itu falam yazalil khalqu yanqusu ba'du hattal an. Kita melihat bagaimana pembahasannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap hadis ini. Nah, sebelum itu kalau ahlul lughah ya, tatkala melihat khalaqallahu Adam ala suratihi, ini sudah jelas tuh. Dhamirnya ini kembali kepada Adam. Kenapa? Karena ahlul lughah itu kan mencoba mengakses kepada maksud dari mutakallim dengan kaidah-kaidah lughawiyah. Nah, ini kalau misalkan Nabi Muhammad SAW itu bermaksud ingin mengatakan bahwa Nabi Adam itu atas bentuk Allah, bentuknya Nabi Adam itu atas bentuk Allah, ini tidak akan seperti ini penjelasannya. Tidak akan khalaqallahu Adama ala suratihi, tapi akan mengatakan kira-kiranya Adamu innallaha khalaqahu ala suratihi. Nah, ini bisa ada kemungkinan hak itu kembali kepada Allah. Kalau khalaqallahu Adama ala suratihi, itu sudah jelas kepada Nabi Adam. Begitu, bukan kepada Allah. Nah, bagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam memahami hadis ini? Beliau berkata seperti ini, qauluhu khalaqallahu Adam ala surati. Taqaddama bayanuhu fi badil khalqi wa ikhtulifa ila madza ya'udu dhamir. Nah, mulai ini ya. Dan di khilaf, diperdebatkan, diperselisihkan ke mana dhamir ini kembali. Faqila ila Adam. Maka dikatakan ila Adam kepada Nabi Adam. Ai khalaqahu ala suratil lati istamarra 'alaiha ila an uhbita wa ila an mata. Daf'an litawahumi man yazunnu annahu lamma kana fil jannati kana ala sifatin ukhra aw ibtada'a khalquhu kama wujida lam yantaqil fin nash'ati kama yantaqilu waliduhu min halatin ila halatin. Mudahnya itu penjelasannya begini. Kemana dhamir hadis ini kembali? Dikatakan ada yang berpendapat ini kepada Nabi Adam. Jika dhamir ini kembali kepada Nabi Adam, apa pengetahuan yang bisa kita dapatkan? Pengetahuan yang bisa kita dapatkan itu bahwa Nabi Adam itu tetap ada pada bentuknya. Mulai dari diciptakan di surga, sampai beliau itu diturunkan ke bumi, sampai kemudian beliau itu wafat. Nah, kenapa ini dijelaskan? Daf'an ini untuk
menolak pendapat atau sangkaan-sangkaan orang-orang yang punya sangkaan bahwa Nabi Adam itu waktu di surga itu bentuknya tidak seperti itu, tapi pada bentuk yang lebih bagus lagi. Nah, untuk menghilangkan sangkaan seperti itulah Rasulullah mengatakan demikian, innallaha khalaqa Adam ala suratihi, begitu. Dan Nabi Adam itu tidak pernah berubah bentuk. Ini juga untuk untuk menolak perkataan orang-orang yang mengatakan Nabi Adam itu berubah bentuk. Seperti yang disangkakan oleh teori evolusi itu. Ya, sebetulnya teori evolusi itu kalau evolusinya buat hewan-hewan ya, itu nggak ada masalah untuk dipercayai, sebetulnya nggak ada masalah. Jadi misalkan kalau ada kesimpulan nanti nih beruang itu dari ikan hiu misalkan ya, kalau mau begitu. Apakah ini akan bertentangan dengan khobar? Nggak ada bertentangan dengan khobar. Nggak apa-apa, silahkan. Itu mau dibuktikan mau enggak, mau kamu percaya kucing itu dari harimau. Nah, itu kan ada tuh riwayat seperti ini kan kebanyakannya Israiliyat, bahwa kucing itu berasal dari bersihnya harimau ya, karena dulu itu Nabi Nuh tatkala naik ke kapal, beliau itu kan membawa hewan satu pasang tuh. Nah, dan di antara hewan yang diambil itu kan tikus. Nah, tikus ini cepat berkembang biaknya, jadi ngambil cuma 2. Tapi karena lama itu di atas kapalnya, akhirnya beranak pinaknya cepat. Nah, tatkala beranak pinaknya cepat itu, tikus ini menggerogoti tali-tali kapal. Nah, sampai pusing Nabi Nuh itu gimana ya? Nah, kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat si singa bersin lah begitu ya. Kemudian dibuatlah singa itu bersin keluar kucing. Nah, itu ada riwayatnya tuh. Itu riwayatnya cuman riwayat Israiliyat. Ya, kamu mau percaya yang itu boleh, kalau boleh-bolehan begitu ya. Kamu juga mau percaya teori evolusi, kucing itu misalkan tadinya berasal dari cecunguk gitu ya, dari kecoa, ya nggak apa-apa, nggak bakalan tanya di kubur ini. Tapi kalau misalkan sudah mengatakan Nabi Adam ini dari kera gitu, nah itu sudah keluar ya, sudah keluar, itu nggak boleh seperti itu. Itu sudah bisa jadi itu sudah keluar dari agama. Kalau seperti itu, kenapa? Karena riwayat-riwayatnya jelas, sharih dan sahih, bahkan di karangan para ulama yang mutawatir begitu. Nah, kemudian waqila lirraddi ala dahriyati annahu lam yakun insanun illa min nutfatin wala takunu nutfatu insanin illa min insanin wala awwala lidzalika fabayyana annahu khuliqa min awwalil amri ala hadhihi surah. Dan dikatakan pula, kenapa Rasulullah itu mengatakan seperti ini? Kok tiba-tiba begitu yang mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratihi? Ini untuk menolak perkataan dahriyah. Ya, dahriyah itu orang-orang yang tadi saya sebutkan itu evolusionis. Karena mereka mengatakan tidak ada manusia kecuali berasal dari air mani, dan air mani juga pasti berasal dari manusia. Dan ini terus demikian seperti itu, tasalsul sampai tidak ada awalnya. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan Allah itu menciptakan Nabi Adam begitu bentuknya sudah begitu. Itu nggak ada, bukan tasalsul ya, atau dari plankton, bukan. Nah, ini kan coba kita lihat ya bagaimana luasnya pemahaman Ibnu Hajar al-Asqalani. Apa mungkin begitu Rasulullah SAW itu mengucapkan hadis ini untuk menolak pemahaman evolusionis? Memangnya evolusionis itu kan baru ada kemarin-kemarin nih si Darwin. Masa zaman Rasulullah sudah ada? Ini saya katakan ya, Barat itu banyak mengklaim apa-apa yang sudah terjadi belakangan. Jadi Barat itu nggak mengeluarkan apa-apa secara prinsip. Ya, itu kalau pengembangan memang kita kalah. Sebetulnya bukan karena kurang pintar juga kita kalah di dalam pengetahuan itu, karena kurang dana aja, yang nggak ada perhatian untuk riset dan segala macam lah. Nah, itu kita bahas ya kalau mau. Jadi secara filosofis fundamental tidak ada yang baru. Ini cuma daur ulang saja teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, di antaranya itu dahriyah ya, dahriyah. Kalau dahriyah itu kan tadi itu manusia dari air mani dari manusia terus seperti itu. Kalau si Darwin itu nanti kemana? Ke plankton awalnya itu. Ini pun
nggak bisa dibuktikan juga begitu, nggak bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan itu parsial-parsialnya aja. Oh, ada perubahan pola nih dari virus, ada perubahan pola dari sel. Itu saja yang bisa dibuktikan dalam jangka waktu dekat. Kalau misalkan secara jauh bisa dibuktikan, nggak bisa dibuktikan. Itu cuma teori doang begitu. Nah, dan jangan salah ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai berkata demikian? Ini waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi nabi, Mekah itu menjadi pertarungan ideologi dan menjadi pertarungan pemahaman di situ. Karena Mekah itu kalau dilihatlah di sejarah-sejarah yang menjelaskan sirah nabawiyah di dalam bab Mekah sebelum Islam itu pasti mengatakan Mekah ini adalah tempat di mana banyak sekali orang lewat ke situ, ya dari Persia, bahkan dari India, begitu, bahkan dari Yunani, yang mana mereka itu akhirnya membawa pemahaman-pemahaman. Itulah karenanya nanti di Ka'bah itu ada sampai 360 patung, ya. Karena setiap orang ke situ membawa dewa mereka masing-masing, kemudian disimpan di situ. Nah, emang cuma dewanya aja yang ada? Enggak, itu termasuk pemahamannya juga, termasuk filosofinya juga masuk ke situ. Nah, akhirnya waktu Rasulullah SAW itu timbul di Mekah, itu sudah sangat bagus sekali karena semua filsafat yang melenceng itu dijawab oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya Innallaha khalaqa Adam ala suratihi ini pun ada di dalam Genesis ya. Genesis 26 atau 27 atau 25. Itu kan ayatnya beda-beda tuh. Itu kan God created mankind in his own image. Itu hampir sama dengan ini. Lah kok bisa Rasulullah mengatakan seperti itu? Bukan mengambil dari dari Injil, bukan, tapi sebagian memang untuk konfirmasi dengan wahyu bahwa memang yang dikatakan dalam hal ini betul begitu, tapi dalam hal yang lain salah. Nanti kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW itu lahir pada tempat yang pas, di waktu yang pas, pada bani yang pas, dalam kondisi politik yang pas. Makanya bisa sampai menyebar dengan cepat begitu ya. Ya memang sudah disettingnya begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya waqila liraddi ala tabai ayyin azaimina annal insana qad yakunu min fi'li tabai wa ta'thirihi. Dan ada kil juga ya dimaksudkan dikatakan seperti itu. Kenapa haknya itu kembali kepada Adam bukan kepada Allah? Itu untuk menolak tobai ayyin. Nah, tobai ayyin itu kalau sekarang apa ya? Fisikawan kalau sekarang itu. Ya mau nggak mau ya fisikawan secara umum yang mengatakan hukum kekekalan energi itu kan sudah nggak ada. Tuhannya sudah dibuang tuh. Bahwa manusia itu qad yakunu min fi'li tabbi wa ta'thirihi. Jadi dari tabiat itu nanti kan beda dengan ilat ya. Kalau ilat sabab kepada musababnya itu hubungannya tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dielakkan. Tapi kalau tabiat itu dia ini suatu perkara menjadi efek bagi suatu perkara yang lain dengan syarat tertentu, yaitu harus adanya sabab, harus adanya syarat dan tidak boleh adanya mani'. Nah itu seperti kenapa pohon ini tidak terbakar misalkan. Oh karena apinya tidak kena kepada pohon. Nah, nantilah ada di ilmu kalam itu ya. Nah ini filsafat seperti ini sama Rasulullah SAW sudah ada. Makanya ada ulama berpendapat, oh ini untuk marad tobai ini, begitu. Ya naturalis. Waqila inna li hadzal hadithi sababan khudzifa min hadhihi riwayah wa anna wala. Nah ini sudah ada lagi yakil. Nah sekarang ada pembahasan yang kedua. Bagaimana jika ya kita ini memahami bahwa haknya ini dhamir kembali kepada Allah. Waqila ad-dhamiru lillahi. Dan ada kil juga bahwa dhamir ini kembali kepada Allah. Wa tamassaka qailu dzalika bima warada fi ba'di turuqihi ala suratir rahman. Dan dari mana orang yang mengatakan hak ini kembali kepada Allah mengambil kesimpulan mereka? Murojihnya apa? Murojihnya itu hadis pada riwayat yang lain, yaitu disebutkan ala suratir rahman. Hu-nya nggak disebutkan pakai hu tapi pakai rahman. Jadi hu-nya kembali kepada Allah dengan murojih. Ada hadis yang lain. Begitu. Nah, disebutkan wal muradu bisurati as-sifatu. Kalau misalkan kita mau memahami seperti itu, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ya nggak apa-apa. Cuman memahaminya jadi begini nanti. Coba lihat.
Wal muradu bisurah. Jadi kita harus masuk ke dalam lugha, surah ini maksudnya apa? Jangan bentuk tapi as-sifatu sifat. Nah, wal makna annallaha, kalau misalkan sudah kita memahami bahwa yang namanya bentuk di sini adalah sifat, maksudnya apa? Annallaha khalaqahu ala sifatihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Nabi Adam atas sifatnya. Nah, sudah bukan bentuk lagi. Jadi dari mana kok langsung ada kesimpulan bahwa Allah itu ada tangan sebagaimana Nabi Adam ada tangan, cuman beda bentuknya saja? Nggak ada. Ini kepada sifat. Pun sifat di sini nanti harus dijelaskan lagi. Minal ilmi wal hayati wasam'i wal basori wa ghairi dzalik. Dari apa? Sifatul ilmi, sifatul hayat, sifatul sama, dan sifatul basor, dan selainnya. Coba, nggak ada tuh sifatul ain, sifatul wajah, sifatul rijal, sifatul apa? Ar-rijli, begitu. Tidak ada. Al-qidamain, al-yadain, yaitu sifat tangan, sifat wajah, sifat kaki, nggak disebutin. Karena itu mas sifat tarkib zat, yang mana itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disebut itu sifatul ilmi, iya. Cuman kan diteruskan, wa in kanat sifatullahi ta'ala la yusbihuha syai'un, meskipun sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai sifat Allah sama sekali, begitu. Jadi sifat Allah itu tidak menyerupai sifat makhluk sama sekali, atau sebaliknya, sifat makhluk itu tidak menyerupai sifat Allah sama sekali. Tidak ada satupun yang menyerupai sifatnya Allah. Makanya ini cuma tasmiyahnya saja. Ya, kita sebutkan Allah punya ilmu, kita punya ilmu, Allah mendengar, kita mendengar, Allah melihat, kita melihat. Itu kan ala sifat. Cuman sifatnya itu harus dibedakan tetap. Laisa kamitslihi syai'un, bagaimana membedakannya? Lah keluarlah ta'rif. Apa ta'rif dari mendengar bagi makhluk, apa ta'rif mendengar bagi Allah, apa ta'rif ilmu bagi makhluk, dan apa ta'rif ilmu bagi Allah, dan selanjutnya selainnya, begitu. Nanti pada akhirnya ya manusia ini kan jadi punya konsep didengarkan, jadi punya konsep dilihat, begitu. Jadi ada punya rasa itu. Bukan untuk mentasbih Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Adam. Nggak ada yang seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan di komentar-komentar tuh ada yang mengeluarkan ya, oh ini ada juga kan yang mengatakan demikian. Nih, tatkala suatu pendapat ada riwayatnya tidak menunjukkan bahwa pendapat itu benar. Kalau ada, nanti kembalinya ke siapa? Kembalinya ke Bin Baz ya. Itu nanti kita bahas ya, Bin Baz bagaimana memahami hadis ini. Atau kembalinya ke Ibnu Taimiyah. Lah itu mah muter-muter di situ aja, menggolongan sesat di situ kok. Begitu. Mana pendapat-pendapat yang lainnya pun nanti ya, si Firanda itu kan sering membacakan makolatul islamiyinnya Al-Imam Asy'ari. Benar nanti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy'ari tentang yadain dan lain sebagainya, tapi bagaimana memahaminya itu masalahnya. Nanti akan kita bahas ya, bahwa sifat yang dipahami oleh Firando itu tidak seperti sifat sebagaimana dipahami oleh Al-Imam Asy'ari. Karena masalahnya bukan pada penukilan di sini, masalahnya ada pada pemahaman. Nah, ala kulli halin ya, jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak sama sekali memahami hadis ini untuk menjelaskan sifat Allah, sama sekali tidak, begitu. Ya, adapun kalaupun haknya ini kembali kepada Allah, maka bukan sifat surah, bukan sifat zat, tarkibnya zat, itu harus dipahami tuh. Antara sifat ya, kalau kita ini begini. Kalau kita mengatakan kaki, tangan, wajah, apakah itu sifat atau itu tarkib dari zat? Itu mah bukan sifat, itu mah tarkib dari zat. Tapi kalau mendengar, melihat, itu sifat. Nah, makanya kita mah mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, mencium dengan hidung, dan lain sebagainya. Nah, hidung, mata, telinga itu mah tarkib zat. Melihat, mendengar, merasa, itu mah sifat. Atau pada kita mah justru itu perbuatan, bukan sifat, begitu. Nantilah ya, insya Allah, biar nggak terlalu panjang videonya, kita sudahi saja dulu sampai di sini. Kalau masih ada yang nggak terima si Firanda itu ahli hadis palsu, komen ya. Nanti saya keluarkan pamungkasnya ya dari Fathul Bari juga. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.